Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1156, Bertemu Kenalan Lama. Di belakangnya ada wanita, anak-anak, dan orang-orang barbar yang dijaga ketat oleh pasukan. Mereka mengenakan pakaian yang luar biasa, dan jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang berstatus tinggi dalam ras barbar. Kalau tidak salah, mereka adalah anggota inti dari 10 pendeta tinggi. Karena pertikaian internal, pertahanan suku itu kosong. Mereka lengah oleh pasukan alam dingin yang memanfaatkan kekacauan dan membunuh mereka, dan mereka semua tertangkap. Di akhir kelompok itu adalah para wanita perkasa dari alam sejuk, yang telah berhasil diselamatkan oleh tentara alam sejuk. Tuan Xia, ini adalah barang jarahannya. Pada akhirnya, Sang Yu menyerahkan 300 artefak nirvana spasial kepada Xia Qingchen. Ada banyak sumber daya unik launan, yang sulit ditemukan di wilayah Liang dan Zongyun. Xia Qingchen tidak menerimanya. Dia berkata, berikan 100 kepada wanita yang telah diselamatkan. Sebagian besar wanita itu telah ditawan dan tidak lagi polos. Jika mereka kembali ke kampung halaman, mereka mungkin dianggap aib dan tidak akan diterima. Namun, mereka tidak punya apa-apa dan akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika mereka diberi bekal, mungkin teman-teman tunanetra mereka akan menerimanya karena ingin mendapat keuntungan. Bahkan jika mereka tidak punya bekal, mereka tetap bisa hidup dengan bekal dan tidak hidup dalam kemiskinan. Karena Xia Qingchen telah menyelamatkan mereka, dia tidak bisa membiarkan mereka memasuki mimpi buruk lainnya begitu saja. Sedangkan 100 lainnya, berikan kepada semua prajurit yang berpartisipasi dalam misi ini. Bagi para prajurit yang mengorbankan diri, berikan lebih banyak kepada keluarga mereka. Banyak orang yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam perjalanan ke launan ini. Xia Qingchen tidak memiliki cara untuk menghidupkan kembali mereka, tetapi dia dapat mengurus anggota keluarga mereka. 100 terakhir akan diberikan kepada suku Anda untuk memperbaiki lingkungan mereka. Suku-suku ini adalah orang-orang dari wilayah dingin yang paling menderita akibat launan. Masuk akal untuk mendistribusikan sebagian sumber daya yang dijarah dari launan kepada mereka. Tuanku, nilai barang-barang di dalamnya sangat mencengangkan, setidaknya 1 triliun. Sang Yu terkejut. Ini adalah angka yang sangat besar. Sedikit saja bisa membuat orang kaya. Bagaimana dia bisa memberikannya dengan mudah? Sejauh pengetahuannya, para prajurit pasukan elit Byzantian hanya diperbolehkan membagi 10% dari rampasan perang yang diperoleh dari pertempuran, sedangkan 90% sisanya diserahkan. Barang rampasan kali ini merupakan angka yang sangat besar, dan mereka benar-benar diberi semuanya. Kamu pantas mendapatkan ini. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Tetapi bagaimana dengan Anda, tuanku? Sang Yu bertanya, hatinya tergerak. Xia Qingchen berkata dengan santai. Penghargaan itu milik kalian semua. Aku tidak menginginkan sepeser pun. Para prajurit yang mendengar ini semua sangat berterima kasih. Sangat jarang bagi seorang prajurit untuk bertemu dengan seorang perwira yang anggun dan murah hati yang tidak bersaing dengan para prajurit lainnya dalam hal prestasi. Sungguh beruntungnya mereka bisa bertemu dengan orang seperti itu. Kami berjanji akan mengikuti Tuan Xia sampai mati. Para prajurit berlutut dengan penuh semangat dan mengikrarkan kesetiaan mereka dengan sungguh-sungguh. Seorang pria rela mati demi sahabat karibnya, dan seorang wanita akan mencari orang yang disukainya. Untuk dapat mengikuti seorang perwira yang menghormati mereka, apalagi yang bisa mereka minta. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Kalian semua, bangun. Kami akan segera mengawal rekan-rekan dan tawanan kami kembali ke wilayah yang sejuk. Ya, para prajurit segera mengambil tindakan dan mengawal kerumunan besar itu pergi. Xia Qingchen melirik Hu Yifan yang tidak sadarkan diri dan berkata, dendam. Pada akhirnya, dia tidak menjawab. Yang membuat Xia Qingchen marah adalah bahwa Grudge saat ini sedang berbaring di tepi sungai bersama 2 binatang iblis, menatap ikan mas kecil itu dengan senyum nakal. Dia sama sekali tidak mendengar panggilan Xia Qingchen. Anjing sialan. Xia Qingchen hampir marah ketika Luo Suixian tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tuan muda, kalau ada apa-apa, biar aku yang melakukannya. Xia Qingchen memikirkannya sejenak dan mengangguk, awasi dia. Beritahu aku saat dia bangun. Baik, Tuan muda. Luo Suixian berkata dengan gembira,
dan wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan betapa bahagianya dipercaya oleh Xia Qingchen. Xia Qingchen kembali ke depan kelompok itu dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia diam-diam berharap Hu Yifan akan segera bangun. Dengan begitu, dia mungkin bisa menemukan keberadaan Lian Xing lebih awal. Setelah setengah bulan, di mana Lian Xing, dan apakah dia baik-baik saja? Di sebuah kota kecil yang dilanda wabah di wilayah awan tengah yang jauh. Sebulan yang lalu, penyakit tiba-tiba menyerang kota perbatasan yang damai ini. Hanya dalam waktu 3 hari, lebih dari 100 orang meninggal mendadak dan ribuan orang jatuh sakit. Penyakit itu kemudian menyebar dengan cepat, merenggut nyawa puluhan ribu orang dalam waktu setengah bulan. Setelah para pengikutnya menerima berita itu, mereka menutup kota kecil itu, hanya mengizinkan orang masuk dan tidak keluar, untuk mencegah wabah menyebar ke kota-kota lain. Pada saat yang sama, mereka mengirim dokter-dokter terkenal di wilayah kekuasaan mereka untuk memeriksa dan mengobatinya. Pada akhirnya, semua dokter yang datang tidak berdaya dan malah tertular. Kaisar yang menyadari bahaya itu memerintahkan untuk menghentikan siapapun yang keluar. Jika mereka meninggalkan kota tanpa izin, terlepas dari apakah mereka terinfeksi atau tidak, mereka semua dibunuh untuk mencegah penyebaran penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini. Niatnya sangat sederhana, membiarkan kota ini hidup dan mati dengan sendirinya, sampai semua manusia dan hewan mati. Untungnya, setengah bulan yang lalu, seorang lelaki tua berjanggut putih datang ke kota setelah mendengar berita tersebut. Dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, ia mengembangkan penawarnya dalam waktu singkat dan menggunakannya dalam skala besar, berhasil menghentikan penyebaran wabah tersebut. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut putih sedang memeriksa pasien terakhir. Kamu pulih dengan baik. Orang tua itu mengangguk, kirim pesan ke kaisar dan bersiap untuk menurunkan kewaspadaan. Tidak ada pasien baru kedua sejak kedatangannya. Begitu peringatan dicabut, mereka dapat membakar seluruh kota dan mengakhiri wabah selamanya. Dokter Abadi, asisten di sampingnya mendesah. Anda berasal dari wilayah yang sejuk, tetapi Anda telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk menyelamatkan anak kita di wilayah Zongyun. Kami para dokter benar-benar malu. Asistennya adalah salah satu dokter yang datang untuk merawat pasien, tetapi ia tidak dapat melakukannya dan juga sakit parah. Berbeda dengan dokter lainnya yang telah meninggal, dia sangat beruntung karena dapat dirawat tepat waktu oleh sang dokter abadi dan mengajukan diri menjadi asistennya. Dia secara pribadi menyaksikan perasaan dokter abadi itu dalam membantu masyarakat umum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak, dokter yang tidak akan mati itu melambaikan tangannya. Di mata seorang dokter, seharusnya tidak ada batasan nasional bagi pasien. Mereka harus memperlakukan semua orang secara setara. Terlebih lagi, hanya rakyat biasa yang menderita wabah tersebut, bukan tentara wilayah Zongyun. Tidak hanya keterampilan medis dokter abadi yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki hati yang baik. Dia adalah panutan bagi generasi kita, kata asisten itu dengan kekaguman yang tulus. Dokter yang tidak pernah mati itu tersenyum rendah hati. Anda menyanjung saya. Dalam hal kebaikan dan keterampilan medis, saya tidak sebaik Anda, Tuan. Apa? Dokter abadi memiliki seorang guru. Asisten itu tercengang. Di matanya, dokter abadi sudah menjadi dokter dewa tingkat atas, salah satu yang terbaik di antara 3 alam. Jika dia hanya seorang murid, lalu gurunya itu makhluk apa? Dokter yang tidak pernah mati itu terkekeh, pergi dan beritahu raja. Asisten itu mengangguk dan segera pergi untuk memberitahu kabar baik itu. Ketika dia sudah jauh, senyum di wajah dokter yang tak pernah mati itu perlahan memudar, dan ekspresinya menjadi dingin. Yang mulia, berapa lama Anda akan bersembunyi? Dia berbalik dan melihat tenda pasien yang terbengkalai. Namun, tidak ada jawaban dari dalam. Dokter yang tidak bisa mati itu mendengus dan mengangkat telapak tangannya untuk memukul tenda. Hembusan angin bertiup, memperlihatkan seorang pemuda tampan yang duduk dengan anggun di dalam tenda yang gelap. Meskipun wajahnya menghilang dalam sekejap, dokter yang tidak akan mati itu masih dapat melihatnya dengan jelas. Wajahnya yang dingin tiba-tiba dipenuhi dengan kengerian. Bab 1157, Gila. Dokter yang tidak akan pernah mati itu tidak akan terkejut, tidak peduli siapa yang dilihatnya, karena dia melihat seseorang yang seharusnya tidak dia lihat.
Dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama, tidak dapat pulih dari keterkejutannya sampai tirai diangkat lagi, dan pemuda tampan itu berjalan keluar. Cahaya matahari yang redup menyinari wajahnya, menambahkan sedikit kesuraman dan kemuliaan pada wajah tampannya. Dia perlahan membuka mulutnya, tetapi suaranya mengungkapkan rasa perubahan yang tidak sesuai dengan usianya. Apa? Apakah Anda sudah melupakan saya? Guru. Dokter yang tidak akan pernah mati itu hanya menerima satu murid seumur hidupnya, yaitu anak yatim piatu yang malang yang telah dipungutnya, Sai Tian. Dia telah memperlakukannya seperti putranya sendiri. Dia telah berusaha keras untuk mengajarinya semua yang telah dipelajarinya, berusaha keras untuk menjadikannya penerus yang berkualitas. Namun, dia terlahir dengan harga diri. Karena harga dirinya, dia telah membunuh seorang murid bernama Zhang Ziyue di Sekte Nebula. Tidak hanya itu, dia juga menuduh orang lain secara salah dan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Dalam kemarahannya, dokter yang tidak akan pernah mati itu mengusirnya dari sektenya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia menduga bahwa 2 tahun kemudian, pihak lain akan muncul di hadapannya lagi. Hati dokter yang tak pernah mati itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Bagaimanapun, dia telah membesarkan Sai Tian sendiri dan telah lama menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Dalam 2 tahun terakhir, tidak ada kabar darinya. Dokter yang tak pernah mati itu tidak mengatakan apapun, tetapi hatinya penuh dengan kekhawatiran. Bibirnya sedikit bergetar, apakah kamu baik-baik saja? Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Sai Tian menatap dokter yang tak kunjung mati itu dan mendesah. Tuan, Anda sudah tua. Dokter yang tak pernah mati itu menyentuh wajahnya dan merasakan kehangatan di hatinya. Dia berkata dengan suara serak, saya sudah tua. Namun, Sai Tian mengganti topik pembicaraan dan berkata, maksudku, kau bukan lagi penguasa yang maha kuasa di hatiku. Kau menghabiskan waktu setengah bulan untuk menyembuhkan wabah kecil ini. Kau mengecewakanku, keluhnya dalam-dalam. Dokter yang tidak akan mati itu merasa malu. Keterampilan medis saya terbatas. Wajar saja jika Anda kecewa. Ia malu karena banyak orang yang meninggal saat ia meneliti penawar racun itu. Jika saja keterampilan medisnya lebih baik, ia mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka yang berharga. Setelah jeda, dokter yang tidak akan mati itu bertanya dengan khawatir, apa yang kamu lakukan di sini? Saya merasakan seseorang di dalam sekarang dan berpikir itu adalah seseorang dengan niat jahat. Kekhawatirannya sama sekali tidak menggerakkan Sai Tian. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku selalu berada di kota, menunggumu. Apa? Dokter yang tidak akan mati itu terkejut. Sai Tian sudah berada di kota itu sejak awal. Atau dia menunggunya. Tiba-tiba, dokter yang tak pernah mati itu menyadari sesuatu. Kegembiraan dan kegembiraan di hatinya tiba-tiba berhenti, dan yang menggantikannya adalah wajah yang perlahan-lahan pucat. Mungkinkah Anda yang menciptakan wabah itu? Dokter biasa tidak dapat melihatnya, tetapi bagaimana mungkin dokter abadi tidak memahaminya? Dalam proses penanganan wabah tersebut, ia telah mengetahui bahwa sumber wabah tersebut berasal dari sumur luar. Ada yang telah meracuni sumur tersebut dengan racun wabah yang sangat canggih, sehingga mengakibatkan wabah tersebut menyebar dengan cepat dan menewaskan puluhan ribu orang. Dia pernah mengira bahwa si peracun adalah seorang dokter jahat. Akan tetapi, dia tiba-tiba terbangun karena cara bicara Sai Tian yang aneh. Ada sedikit kekecewaan di mata Sai Tian. Kamu baru sadar kalau itu aku sekarang. Tuan, kamu benar-benar tua. Dia berdiri tepat di samping dokter, tetapi dokter tersebut tidak menyadari bahwa dialah yang menyebarkan wabah tersebut. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun dia memperlakukan dokter abadi itu sebagai musuh, dokter itu juga memperlakukannya sebagai keluarga. Siapa di dunia ini yang akan berspekulasi tentang keluarganya sendiri dengan sudut pandang jahat? Wajah dokter yang tak pernah mati itu benar-benar pucat dan hatinya sedingin penyakit. Kegembiraan karena bersatu kembali dengan maca menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Rambut dan janggutnya berdiri tegak, lengan bajunya berkibar liar, dan dia meraung, binatang buas. Sudah 2 tahun berlalu. Ia mengira bahwa Sai Tian akan belajar dari kesalahannya dan memulai lembaran baru, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan menentang niat awalnya untuk mengajar ilmu pengobatan dan menyebarkan wabah di seluruh kota. Apa kau gila? Dokter yang tak pernah mati itu berteriak dengan suara serak. Ia merasa marah tetapi juga sangat patah hati.
Itu adalah sakit hati karena hal yang paling berharga di hatinya telah hancur. Dalam 2 tahun terakhir, ia telah bekerja keras untuk mempelajari ilmu pengobatan dan menyelamatkan lebih banyak orang. Namun, murid yang dibesarkannya sejak kecil telah berubah menjadi iblis yang menyebarkan wabah dan meracuni seluruh kota. Ini benar-benar ironi yang hebat. Itu hanya kehidupan manusia biasa. Apa yang perlu dikasihani? Adapun Anda, Tuan, Anda masih belum melompat keluar dari alam manusia biasa. Sungguh menyedihkan. Dia membuat dirinya terdengar seperti dewa dari surga, tetapi bahkan seorang dewa tidak akan dengan mudah meracuni makhluk hidup di sebuah kota. Diam, dasar binatang. Dokter yang tak pernah mati itu meraung. Dia benar-benar kecewa dengan Saitian dan tidak lagi punya harapan. Mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, orang bisa melihat betapa gilanya dia. Dia benar-benar gila. Jangan panggil mereka binatang. Mereka semua mati karenamu. Balas Saitian. Aku, dokter yang tak pernah mati itu tertawa seolah-olah dia mendengar sebuah lelucon. Ya, itu aku. Aku seharusnya mencekikmu sampai mati, bukan mengangkatmu. Kalau saja dia tahu hari itu akan tiba, dia tidak akan pernah mengangkat Saitian. Hehe, wajah Saitian dipenuhi dengan penghinaan dan ada sedikit kebencian di matanya. Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai anakmu, mengapa kamu meninggalkanku demi Xia Qingchen, demi orang yang sudah mati? Kamu hanya memperlakukanku sebagai alat dari awal hingga akhir, jadi jangan sebutkan rasa terima kasih karena telah membesarkanku. Dokter yang tidak akan mati itu tertawa getir. Dia telah mengasingkan Saitian untuk membuatnya bertobat, tetapi tampaknya dia tidak pernah bertobat. Bahkan sekarang, dia tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan apapun dalam membunuh Zhang Ziyue saat itu. Aku akan berpura-pura tidak pernah membesarkanmu. Ini adalah kesalahan terbesar Dokter Abadi Biseng. Dia menggertakkan giginya dan bertanya dengan muram, mengapa kamu menyebarkan wabah pada orang-orang di kota? Tidak ada alasan bagi Saitian melakukan ini tanpa alasan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku menunggumu. Saitian menyilangkan tangan di depan dada dan berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin bertemu denganmu, tetapi kamu telah menghilang. Hanya dengan menciptakan wabah, aku dapat menarikmu ke sini untuk berobat. Pada saat yang sama, aku juga dapat melihat seberapa banyak keterampilan medis guru telah meningkat dalam 2 tahun terakhir. Harus kuakui, guru sudah banyak berkembang. Tapi di mataku, dia sangat bodoh. Saya tidak percaya bahwa orang yang saya kagumi di masa lalu bukanlah setitik debu, keluhnya. Mendengar hal ini, dokter yang tidak akan pernah mati itu menjadi sangat marah hingga dadanya naik turun. Hanya untuk menemukannya, mereka akan menyebarkan wabah kepada penduduk kota. Gila, dia benar-benar orang gila. Jika kau ingin membalas dendam padaku, lakukan saja. Mengapa melibatkan orang yang tidak bersalah? Dokter yang tidak bisa mati itu mengetuk tanah dengan tongkatnya dan berkata dengan gigi terkatup. Balas dendam. Saitian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak, aku di sini hari ini untuk memberitahumu bahwa murid yang kau tinggalkan saat itu telah jauh melampauimu. Ia kembali dengan kesuksesan dan ketenaran yang membuat dokter abadi itu menyesal telah meninggalkannya saat itu. Kamu sangat ahli dalam pengobatan. Keahlianmu terletak pada wabah, kan? Dokter abadi itu berkata dengan nada meremehkan. Dokter jahat adalah yang paling meremehkan. Saitian menggelengkan kepalanya dan menjentikkan jarinya. Sebuah perahu terbang berwarna perak perlahan turun dari awan putih di langit. Beberapa wanita cantik, seperti peri, menggendong seorang gadis muda yang telah jatuh koma. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Dia tak lain adalah Zhang Lianxing. Bab 1158, apakah kamu menyesalinya? Dokter abadi itu menatap Zhang Lianxing dengan heran. Dia samar-samar ingat bahwa terakhir kali dia bertemu Xia Qingchen di Pulau Penekan Iblis, dia melihat gadis kecil ini di sisinya. Dia seharusnya orang lain selain Xia Qingchen, kan? Bagaimana bisa benda itu berakhir di tangan Saitian? Bisakah kau ceritakan luka apa saja yang dideritanya? Tanya Saitian sambil menyilangkan tangannya. Karena dokter abadi itu sudah tahu bahwa Zhang Lianxing adalah bawahan Xia Qingchen, bagaimana mungkin dia berani lalai? Dia segera berjongkok untuk memeriksa luka-lukanya. Setelah memeriksa denyut nadinya dengan hati-hati, dokter abadi itu sangat terkejut. Meridian jantungnya terputus. Suara dokter abadi itu sangat serius.
Dia kemudian menatap tajam ke arah Sai Tian. Kau lagi, dasar. Dia tanpa sadar berpikir bahwa Sai Tian ingin membalas dendam pada Xia Qingchen sehingga dia bertindak begitu kejam. Kamu terlalu memikirkannya, Sai Tian terkekeh. Aku menjemputnya dari pinggir jalan 20 hari yang lalu. Dia hampir mati. 20 hari yang lalu. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa itu meridian jantung? Beberapa meridian yang menghubungkan jantung dan meridian utama seluruh tubuh dikenal sebagai meridian jantung. Begitu meridian jantung rusak, jantung tidak akan mampu menyediakan darah untuk meridian. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, mereka tidak akan mampu bertahan sehari pun dengan meridian jantung yang rusak. Sekarang sudah 20 hari berlalu, bagaimana dia masih hidup? Tidakkah kau merasa itu tidak masuk akal? Aku hanya menggunakan beberapa ramuan roh semu yang tidak dapat kau pahami untuk memperpanjang hidupnya, jawab Sai Tian acuh tak acuh. Dokter yang tidak bisa mati itu diam-diam terkejut. Kemampuan untuk memperpanjang hidup seseorang dengan meridian yang terputus saja sudah jauh melampaui batas kemampuan dokter yang tidak bisa mati itu. Hal ini membuatnya teringat saat Zhang Ziyue diserang oleh Arhat Hantu. Dia seharusnya tidak berumur panjang, namun Xia Qingchen telah memperpanjang umurnya. Sai Tian saat ini sangat mirip dengan Xia Qingchen saat itu. Sekarang, apakah kamu masih salah paham tentang kemampuan medisku? Kata Sai Tian acuh tak acuh. Dia tidak begitu baik hati untuk memperlakukan orang sesuka hati. Dia telah menyelamatkan Lian Xing pada awalnya untuk membuktikan kepada dokter abadi itu bahwa dia benar. Ekspresi dokter abadi itu muram. Kamu memang tidak buruk. Namun, kamu bukan apa-apa. Bertahun-tahun yang lalu, Xia Qingchen sudah bisa melakukan ini dengan santai. Di dalam hatinya, Xia Qingchen jelas merupakan makhluk suci dari jalur medis, orang suci yang tak tertandingi. Haha, aku tahu kau akan berkata begitu. Sai Tian tertawa jahat. Xia Qingchen pernah berkata kepadaku bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Dia adalah orang luar yang tidak dapat kulihat, seekor katak di dasar sumur. Hari ini, aku menyampaikan kata-kata yang sama kepadamu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengalami kesempatan yang tidak dapat kau bayangkan, Tuan. Aku telah menjadi eksistensi yang tidak dapat kau bayangkan. Jika kau mencoba menebak batas kemampuanku, kau mungkin akan berakhir sebagai katak di dalam sumur. Dia menatap bintang kasihan di kakinya dan meletakkan tangannya, lupakan saja. Aku tahu kamu tidak yakin. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Dokter yang tidak pernah mati itu mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kita bersaing? Mari kita bertanding untuk melihat siapa yang dapat menyembuhkannya. Mata Sai Tian terkulai saat dia menatap Lian Xing. Apa? Dokter yang tidak bisa mati itu benar-benar terkejut. Meridian jantungnya terputus. Dapat dimengerti bahwa dokter abadi dapat memperpanjang hidup seseorang dengan meridian patah hati. Beberapa pengobatan kuasi spiritual memang memiliki efek ajaib seperti itu. Namun, bukan masalah apakah obat itu baik atau buruk untuk menyembuhkan meridian patah hati. Meridian hati yang patah bukanlah lengan atau tulang yang patah. Tulang-tulang tersebut dapat disambung kembali dengan keterampilan medis yang luar biasa. Keterampilan medis Xia Qingchen luar biasa, dan ia mampu menyembuhkan lengan yang terputus kembali ke keadaan semula, tanpa meninggalkan cacat apapun. Namun, meridian jantung adalah meridian rapuh yang tersembunyi di antara organ-organ internal tubuh manusia. Untuk menyambung kembali meridian jantung, apakah ia harus membelah tubuh, memotong organ-organ internal, dan menemukan meridian untuk menghubungkannya? Itu terlalu tidak realistis. Bahkan jika Xia Qingchen hadir, dia tidak merasa bahwa Xia Qingchen akan mampu melakukannya. Apa? Kamu tidak bisa melakukannya? Tanya Sai Tian. Bisakah kamu? Tanya dokter itu. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat mencapai tingkat kelahiran kembali meridian jantung. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai tingkat itu, dia bukanlah seorang dokter, tetapi seorang dewa dalam pengobatan. Kalau begitu, kamu lihat saja. Sai Tian bertepuk tangan. Pembantu cantik di belakangnya mengambil kotak batu hitam tersegel dari perahu terbang perak. Sai Tian mengambilnya dan membukanya, memperlihatkan 5 kumbang seukuran ibu jari. Semuanya sedang tertidur lelap dan tidak bergerak. Melihat ini, dokter abadi itu curiga dan bergumam, mungkinkah itu seni pengobatan Zerg?
Dalam buku petunjuk medis yang diberikan Xia Qingchen kepadanya, terdapat sebuah teknik medis yang sangat istimewa, yang dinamakan seni pengobatan serangga. Seperti namanya, teknik penyembuhan Zerg adalah menggunakan Zerg untuk mengobati luka. Namun, menurut deskripsi dalam surat pribadi Xia Qingchen, teknik ini adalah teknik dari 9 surga dan tidak ada di dunia. Hal ini dikarenakan persyaratan untuk pengobatan serangga sangatlah ketat. Pertama-tama, serangga tersebut harus diberi makan dengan ramuan abadi, embun abadi, dan ramuan bermutu tinggi lainnya. Kedua, setiap serangga adalah raja serangga yang dipilih secara cermat, dan akan memakan waktu tidak kurang dari 3 tahun untuk menemukan satu yang cocok di antara serangga yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir, cacing itu hanya bisa digunakan satu kali. Dalam kondisi yang keras, hampir mustahil untuk memberi makan serangga yang memenuhi syarat di dunia manusia, apalagi menggunakannya untuk penyembuhan. Sepertinya guru benar-benar telah belajar sedikit dari Xia Qingchen. Namun, bahkan dia hanya memiliki sedikit pengetahuan. Dia tidak tahu apa seni pengobatan serangga yang sebenarnya. Sai Tian tersenyum tipis. Hari ini, aku akan membiarkan Tuan memperluas wawasannya. Sai Tian menuangkan 5 serangga dengan warna berbeda dari kotak hitam ke dada Lian Xing. Kumbang yang sedang tidur itu langsung terbangun saat merasakan suhu tubuh manusia. Di bawah perintah Sai Tian, 5 serangga itu menggunakan cakar tajam mereka untuk mengebor tubuh Lian Xing, meninggalkan 5 lubang berdarah. Lian Xing, yang tidak sadarkan diri, menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, raut wajahnya perlahan pulih. Sambil mengendalikan serangga itu, Sai Tian berkata, serangga-serangga itu telah melahap makhluk-makhluk spiritual tingkat tertinggi selama bertahun-tahun, jadi tubuh mereka mengandung energi murni. Setelah mereka memasuki meridian jantung yang terputus, mereka akan mati dengan cepat, dan energi dalam mayat mereka akan dilepaskan untuk memperbaiki retakan di meridian. Tidak lama kemudian, napas Lian Xing kembali normal, ekspresinya rileks, dan jantungnya mulai berdetak kencang lagi. Hanya dalam 10 tarikan napas, meridian jantungnya yang terputus telah pulih sepenuhnya. Mata dokter yang tak pernah mati itu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak peduli seberapa meremehkannya karakter Sai Tian, dia harus mengakui bahwa keterampilan medisnya telah menjadi seperti dewa. Melihat ekspresi terkejutnya, Sai Tian tahu bahwa dia telah sepenuhnya memenangkan rasa hormatnya. Guru, apakah Anda menyesalinya? Tanya Sai Tian. Dia menanyakan pertanyaan yang paling ingin ditanyakannya dalam 2 tahun terakhir. Dokter yang tidak akan mati itu kembali sadar dan berkata tanpa berpikir, saya menyesal. Saya menyesal tidak melemparkanmu ke sungai dan menenggelamkanmu. Dokter yang tidak pernah mati itu sama sekali tidak iri dengan pencapaian Sai Tian karena dia telah menggunakan keterampilan medisnya ke arah yang berlawanan. Setelah mendapat jawabannya, Sai Tian terdiam cukup lama sebelum mendesah pelan. Jawaban yang mengecewakan. Dia berjalan tanpa suara ke arah kapal terbang berwarna perak itu. 2 pelayan cantik masing-masing membawa secangkir cairan beracun berwarna hijau tua ke depan. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya dokter yang tak kenal ampun itu dengan dingin. Ini adalah racun paling ampuh di dunia, air penyesalan hati, yang telah kubuat dengan susah payah. Ini adalah racun yang bekerja lambat. Setelah dikonsumsi, racun ini akan menghancurkan tubuhmu dalam waktu sebulan dan membuatmu membusuk secara bertahap. Anda akan menyaksikan dengan tak berdaya saat tubuh Anda membusuk. Air hati yang penuh penyesalan akan memberi Anda waktu untuk menyesal, tetapi tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menyesal. Sampai saat ini, belum ada yang mampu menyelesaikannya. Dokter yang tidak bisa mati itu mundur beberapa langkah. Jika kau ingin membunuhku, kau bisa melakukannya. Mengapa kau harus menggunakan racun yang bekerja lambat? Sai Tian tertawa. Bahunya gemetar. Tentu saja, aku ingin mengirimmu ke sisi Xia Qingchen. Aku ingin dia melihatmu mati dan mendesak atas ketidakmampuannya sendiri. Dia datang bukan hanya untuk membuat dokter abadi itu menyesal, tetapi juga untuk membalas dendam pada Xia Qingchen. Bab 1159, seharusnya tidak seperti ini. Jika Xia Qingchen tidak ada saat itu, bagaimana kejadian selanjutnya akan terjadi? Semua ini karena Xia Qingchen. Dia merasa kesal terhadap dokter yang tidak akan pernah mati itu, kesal terhadapnya karena telah meninggalkannya. Namun terhadap Xia Qingchen, dia merasa benci, kebencian yang terukir di tulangnya dan terukir di hatinya. Dulu,
Bukankah guru sangat menghormati Xia Qingchen, memperlakukannya sebagai dokter dewa? Kalau begitu, kamu harus membiarkan dokter dewa Xia memperlakukanmu dengan baik. Kata-kata Sai Tian dipenuhi dengan kebencian. Namun, jangan terlalu berharap. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan air hati yang penuh penyesalan yang telah saya alami sendiri, termasuk dokter ajaib Xia. Lalu dua orang pelayan cantik datang dan menyajikan anggur beracun itu kepada dokter yang tidak bisa mati itu. Pada saat yang sama, mereka sengaja melepaskan kultivasi mereka yang kuat dari tahap tengah bulan kecil untuk menguncinya dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Di hadapan dua orang yang jauh lebih unggul darinya, akan sulit bagi dokter abadi itu untuk pergi meskipun dia ingin pergi. Terlebih lagi, masih ada seorang gadis kecil di samping Xia Qingchen. Tabib yang tak pernah mati itu menatap punggung Sai Tian, dan air mata kesedihan tampak di mata tuanya. Dalam ingatannya, anak yang rajin belajar yang mengganggunya sepanjang hari untuk belajar keterampilan medis sudah meninggal. Sebagai gantinya adalah orang asing yang telah kehilangan kemanusiaannya. Dia diam-diam mengambil gelas dan menatap racun hijau, hatinya amat dingin. Transformasi Sai Tian bahkan lebih menyakitkan daripada secangkir racun ini. Mengapa manusia selalu berubah? Pada saat ini, nada bicara Sai Tian berubah lagi. Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit kerumitan. Jika Shizun bersedia meminta maaf, kamu dapat memilih untuk tidak minum anggur ini. Dia tidak membenci dokter abadi itu, hanya dendam. Jika dokter abadi itu mau meminta maaf, bertobat, dan menyesali apa yang telah dilakukannya di masa lalu, dendam di hatinya akan hilang. Jika tidak, setelah kamu meminumnya, kamu akan benar-benar mati. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Pak, suara keras terdengar dan Sai Tian berbalik melihat dokter abadi itu memegangi dadanya kesakitan. Di kakinya, gelas anggur yang telah dikosongkan pecah berkeping-keping. Dokter yang tidak bisa mati itu meminum racun itu tanpa ragu-ragu, memohon belas kasihan, atau bahkan meminta maaf. Dia lebih baik mati daripada bertobat. Pupil mata Sai Tian membesar dan dia kehilangan kemampuan berpikir untuk sementara waktu. Dia sebenarnya tidak ingin meracuni dokter itu sampai mati, sungguh. Semua yang diucapkannya hanya untuk menakut-nakuti sang tabib abadi, agar dia tahu akan teror air hati yang penuh penyesalan, agar dia menyesal di hadapan racun. Namun, dia benar-benar meminumnya tanpa berkata apa-apa. Tubuh dokter yang tidak bisa mati itu bergoyang dan dia terhuyung-huyung saat dia jatuh ke tanah. Sai Tian melompat maju dan memeluknya. Dia tidak merasakan kegembiraan apapun saat dia melihat wajah dokter yang tidak bisa mati itu berubah menjadi ungu dengan cepat. Racun itu mulai berefek. Hanya ada rasa sakit di hatinya. Ketidakpedulian terbesar di dunia adalah melupakan. Namun, Sai Tian tidak pernah melupakan dokter abadi itu. Keterampilan medisnya sekarang luar biasa dan jauh melampaui kemampuan dokter abadi itu berkali-kali. Di matanya, dokter abadi itu sekecil debu. Akan tetapi, ia menggunakan cara yang paling dibenci oleh dokter abadi itu, yaitu dengan menyakiti makhluk hidup, untuk menemukannya dan menggunakan penyakit terminal Lian Xing sebagai kompetisi untuk memamerkan keterampilan medisnya yang hebat. Bukankah perilaku itu seperti anak pemberontak yang memamerkan kepada orang tuanya betapa baiknya dia? Kenapa? Kenapa kau tidak memohon padaku? Melihat wajah tua di pelukannya, Sai Tian yang tenang tidak bisa lagi menyembunyikan pikirannya. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung. Jantungnya terasa seperti diremas erat oleh tangan besar. Ia kesakitan dan tertekan, dan air matanya yang pahit berubah menjadi air mata penyesalan. Tidak ada penawar untuk air penyesalan. Bahkan dia, sang penemu, tidak mampu menyembuhkannya. Dia telah membunuh satu-satunya anggota keluarga di dunia dengan tangannya sendiri. Sekalipun, kau seharusnya memujiku saja. Air mata mengalir di wajah Sai Tian saat dia tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Segalanya tidak seharusnya terjadi seperti ini. Dia datang ke sini untuk menjadi kebanggaan sang dokter abadi, tetapi pada akhirnya, dia malah menjadi pembunuh. Itu hanya karena dia terlalu sombong dan tidak mau kembali dengan sikap tunduk. Di balik sikap kerasnya, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah dokter yang tidak akan pernah mati bunuh diri dengan meminum racun. Dokter yang tidak bisa mati itu berdiri dengan susah payah dan mendorongnya dengan acuh tak acuh. Dia terbatuk keras dan mengeluarkan 2 bola darah bercampur racun hijau.
Guru, Sai Tian ingin membantunya berdiri tetapi dihentikan oleh dokter. Diam, jangan panggil aku guru lagi. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya tanpa ekspresi. Muridku, Sai Tian, meninggal 2 tahun lalu. Sai Tian berdiri terpaku di tanah. Seolah-olah sambaran petir telah menyambar pikirannya, menyebabkan pikirannya menjadi kosong dan jatuh ke dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guru, dia tidak mengenalinya lagi. Satu-satunya anggota keluarganya tidak lagi mengenalinya. Kepanikan dan kesepian yang hebat menyebar di lubuk hatinya, membuatnya sangat ragu-ragu. Pada saat yang sama, pelayan lainnya membawa racun ke Lian Xing dan membuka mulutnya, bersiap untuk memberinya makan. Tahan! Dokter yang tak pernah mati itu mencengkeram hatinya yang membara dan terhuyung-huyung di depan Lian Xing. Dia menyambar racun itu, aku telah meminum air penyesalannya. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Sai Tian tersadar dan segera mengulurkan tangannya. Jangan. Secangkir air penyesalan hati adalah racun yang bekerja lambat, dan 2 kali lipat jumlahnya sangatlah beracun. Paling-paling, seseorang akan mati karena racun itu dalam waktu setengah bulan. Akan tetapi, dokter yang tak kenal ampun itu telah menghabiskan minumannya tanpa ragu-ragu. Puff! Setelah minum 2 cangkir berturut-turut, dokter yang tidak bisa mati itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Itu karena organ dalamnya telah diracuni dengan parah. Celepuk! Dokter yang tidak bisa mati itu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kakinya menyerah dan dia terjatuh ke tanah. Sai Tian berlutut dengan wajah sedih. Ia mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan, "Guru, apakah Anda begitu membenciku?" Apa yang diinginkannya adalah persetujuan dokter yang tidak akan pernah mati. Mengapa menjadi seperti ini? Mengapa? Pikirannya kacau. Setelah beberapa putaran konflik internal, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan matanya menjadi tajam dan penuh kebencian. Itu Xia Qingchen. Semuanya salah Xia Qingchen. Tanpa dia, aku tetaplah murid yang paling dibanggakan oleh guru. Tanpa dia, aku tetaplah orang yang paling dekat dengan guru. Semuanya adalah kesalahan Xia Qingchen. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara naluriah dapat menghindari membuat kesalahan. Sai Tian tidak terkecuali. Dia berdiri dan berteriak dengan marah, "Langit dan bumi, kau dan aku, hanya satu. Kau mati, atau aku yang akan hancur." Setelah sekian lama, akhirnya dia tenang dan datang ke dokter abadi. Dia menundukkan kepalanya dan wajahnya yang berlinang air mata dipenuhi dengan penyesalan. "Tuan, saya minta maaf. Sayalah yang telah menyakiti Anda. Setelah saya membunuh Xia Qingchen, saya akan datang dan menebus kesalahan saya kepada Anda." Mata dokter yang tak pernah mati itu bergerak. Ia ingin menghentikannya, tetapi ia mendapati tenggorokannya tersumbat oleh darah dan ia tidak bisa membuka mulutnya. Dia hanya bisa menyaksikan Sai Tian berbalik dan berjalan menuju perahu terbang berwarna perak. Pada saat yang sama, pembantu yang mengambil racun itu mengambil cangkir lain dan menuangkannya ke mulut Lian Xing. "Tuanku sudah membantunya meminum racunnya," jawab Sai Tian tanpa menoleh. "Namun, dia memiliki kekuatan 5 serangga abadi di tubuhnya, yang dapat dengan mudah menciptakan ahli yang tak tertandingi. Dia bukan salah satu dari kita, jadi dia akan dengan mudah menjadi bahaya yang tersembunyi." Tangan pelayan itu berhenti sejenak sebelum dia terus meminta instruksi. Sai Tian menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan dingin. "Apakah kau ingin aku mengatakannya lagi?" Pelayan itu buru-buru menyimpan racunnya dan menundukkan kepalanya sambil meminta maaf. Pelayan ini tidak berani. Sai Tian menatap dokter abadi itu untuk terakhir kalinya sebelum ia melompat ke atas kapal terbang dan pergi. Dia tak punya belas kasihan pada Zhang Lianxing, tetapi dia tidak ingin dokter abadi itu semakin kecewa padanya, jadi dia membuat pengecualian dan membiarkan Zhang Lianxing pergi. Menurut aturan, mereka yang telah dirawat oleh 5 serangga abadi akan bergabung dengannya atau mati. Bab 1160, Tubuh Iblis Tulang Berjuta-juta. Itu karena mereka yang telah dirawat oleh 5 serangga abadi akan menjadi ahli yang tak tertandingi cepat atau lambat. Bagaimana bisa Sai Tian menoleransi orang yang telah membayar mahal karena tidak berada di bawah kendalinya? Oleh karena itu, pihak lain akan dimanfaatkan olehnya atau mati. Ada ratusan contoh, tetapi tidak pernah ada pengecualian. Hanya hari ini, karena dokter yang tidak akan pernah mati, Sai Tian bersikap sangat baik dan tidak mengambil nyawa Zhang Lianxing.
Lama setelah mereka pergi, Liansing perlahan terbangun. Dia melihat sekeliling dengan linglung, dan ingatannya terputus. Ingatannya masih teringat pada saat dia disergap oleh Hua Wenlei dan dipukul jatuh dari rumah bangsawan kota di kota surga selatan. Di mana aku? Jam berapa sekarang? Zhang Liansing mengusap dahinya tetapi merasakan sakit yang tajam. Dia menyentuh dahinya karena terkejut dan melihat telapak tangannya merah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia hanya mengusap dahinya, bagaimana mungkin ada genangan darah. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa masing-masing dari ke-10 jarinya memiliki benda putih tajam. Dia menjabat tangannya, tetapi bukan saja dia tidak menyingkirkannya, benda tajam itu malah menancap di jari-jarinya. Sebuah lubang hitam kecil muncul di jarinya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Sesaat kemudian, kulit di dekat lubang itu secara ajaib sembuh, tidak meninggalkan bekas apapun. Ini, Liansing merasa seperti sedang bermimpi. Apa itu tadi? Sambil menggelengkan kepalanya, dia hendak berdiri ketika dia mendorong tangan kanannya ke tanah. Sebuah pemandangan yang mencengangkan muncul. Kulit di telapak tangannya terbelah, memperlihatkan sebuah lubang hitam besar. Dari sana, sebuah tulang putih sepanjang 10 kaki menyembul keluar. Terkejut, Liansing terhuyung dan jatuh. Namun, setiap kali bagian tubuhnya menyentuh tanah, sebuah benda tulang akan muncul. Liansing yang sama sekali tidak mampu beradaptasi, langsung menjadi bingung dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhasil menenangkan diri, terengah-engah. Dia menatap tangannya dan pakaiannya yang compang camping dengan kaget, sama sekali tidak dapat memahami apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Apakah ini mutasi dari 5 serangga abadi? Tidak ada akhir untuk belajar. Suara serak dengan batuk yang keras terdengar. Liansing menoleh dan mengenalinya setelah berpikir sejenak. Kamu adalah dokter abadi. Tabib abadi itu mengangguk dan berkata dengan wajah ungu, jika aku, lalu siapakah kamu bagi Xia Qingchen? Wajah kecil Zhang Liansing berubah dingin, dan dia berkata, aku adalah adik perempuan Zhang Ziyue, Zhang Liansing, yang dibunuh oleh muridmu Sai Tian. Mendengar hal ini, mata dokter abadi itu membelalak sedikit karena terkejut. Dia menatap Liansing cukup lama sebelum mendesah, benar-benar lelucon. Sai Tian menyebabkan kematian saudaramu, tetapi dia menyelamatkanmu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebetulan seperti itu ada di dunia. Apakah Sai Tian menyelamatkanku? Zhang Liansing agak enggan dan merasa jijik. Apapun yang terjadi, dia tidak rela diselamatkan oleh Sai Tian. Dia lalu menatap telapak tangannya. Jadi, aku menjadi seperti ini karena dia. Dokter yang tidak bisa mati itu tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Ya, itu adalah keberuntungan besar untukmu. Kekuatan dari 5 serangga abadi seharusnya telah mengubah tulang-tulangmu, memungkinkan mereka keluar dari tubuhmu sesuka hati. Mereka dapat digunakan sebagai pertahanan, sebagai pendukung, dan bahkan senjata untuk melukai musuhmu. Dia pernah membaca di catatan yang ditinggalkan Xia Qingchen bahwa teknik dokter serangga dapat menyebabkan beberapa perubahan dalam konstitusi seseorang. Konstitusi Liansing, yang dapat dengan mudah melahirkan pelindung tulang, adalah tubuh iblis tulang yang sangat langka. Tubuh iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya dapat memadatkan kekuatan dalam pelindung tulang kapan saja dan melahirkan pelindung tulang keras baru untuk membantu. Pelindung tulang itu sekeras artefak nirvana tingkat kelima. Pelindung itu juga akan terus menguat seiring tubuh iblis berevolusi, dan akhirnya mencapai titik di mana tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghancurkannya. Benarkah? Zhang Liansing ragu-ragu. Dokter yang tidak bisa mati itu batuk darah dan berkata, kamu harus mengenali tubuhmu terlebih dahulu. Zhang Liansing memasang ekspresi menyelidiki saat dia mencoba sedikit demi sedikit. Seperti yang dikatakan dokter abadi itu, tulang Gu yang telah ditusuk itu sangat ajaib. Semakin dia mencoba, semakin dia mampu menemukan kemampuan baru. Misalnya, ia dapat menusuk tulang rusuknya untuk membentuk perisai tulang yang tidak bisa dihancurkan guna menghalangi serangan dari depan sebagai tindakan pertahanan. Misalnya, 10 jari, siku, ujung kaki, bagian tubuh manapun dapat menghasilkan duri-duri tulang tajam untuk menyerang musuh. Namun, yang membuat Zhang Liansing melompat kegirangan adalah ia benar-benar dapat membentuk 2 baris sayap tulang besar di punggungnya. Ketika ia mengepakkannya, sayap-sayap itu memberinya teknik gerakan secepat kilat.
Itu hampir setara dengan sayap geraji. Hahaha, anjing sialan, aku juga punya sayap. Lian Xing tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi riang. Setelah sepenuhnya mengendalikan tubuhnya, Lian Xing mendarat dengan puas. Dia melirik dokter abadi yang tidak bergerak dan berkata, kamu terluka. Dokter abadi itu tersenyum. Bisakah kau membawaku menemui Xia Qingchen? Dia tidak menyebutkan bahwa dia telah membantunya meminum secangkir racun. Lian Xing memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata tanpa daya, baiklah, aku akan mengantarmu. Sayap tulang di punggungnya terbentang, dan dia membawa dokter abadi itu kembali untuk mencari Xia Qingchen. Pada saat ini, kota perbatasan wilayah Liang, kota Jiuli. Di kamp angkatan darat di luar kota, Bai Zantian sedang duduk dan berdiskusi dengan 9 jenderal. Alis 9 jenderal itu berkerut erat, dan ekspresi Bai Zantian muram. 10 hari telah berlalu. Apakah kamu sudah menenangkan orang-orang di kota Jiuli? Bai Zantian bertanya dengan suara yang dalam. 10 hari yang lalu, sekelompok orang barbar tiba-tiba menerobos masuk ke kota dan menjarah, menyebabkan kekacauan besar di kota. Itulah pertama kalinya dalam sejarah kota Jiuli, orang-orang barbar menyerbu. Orang-orang di kota itu dalam bahaya. Bahkan ada desas-desus bahwa Legiun Perbatasan Selatan telah meninggalkan kota Jiuli. Penduduk kota tersebut menyerah terhadap kota Jiuli dan memilih menetap di pusat perbatasan selatan. Dalam waktu 10 hari, 20% penduduk kota Jiuli telah pergi. Populasi menjadi sangat tertekan dan kota yang dulu makmur telah lenyap. Seorang jenderal menggelengkan kepala dan mendesah, kami telah berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan bahwa itu hanyalah kecelakaan. Namun, warga sipil takut terbunuh, dan jumlah orang yang pindah setiap hari masih sangat banyak. Sebenarnya, jika mereka tidak menutup gerbang kota dan sengaja mengurangi arus keluar, kota Jiuli mungkin telah berubah menjadi kota kosong saat ini. Menjelaskan apa? Bai Zantian memukul meja, wajahnya yang tegas dipenuhi amarah. Karena ketidakmampuan kita, kita berada dalam situasi ini. Apa yang perlu dijelaskan? Yang aku ingin kamu lakukan adalah menghibur orang-orang dan berjanji kepada mereka bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Bai Zantian berteriak keras. 9 jenderal itu terdiam dan merasa terhina. Perampokan kota Jiuli memang merupakan penghinaan yang tidak dapat dihapuskan oleh Legiun Selatan. Hati Bai Zantian terasa berat. Selain tidak ada berita tentang Xia Qingchen yang membasmi para bandit serigala, insiden penyerbuan ras barbar ke kota Jiuli juga telah terjadi. Dapat dikatakan bahwa keadaan semakin memburuk. Pada saat itu, trompet nyaring terdengar di luar perkemahan, dan dibunyikan 3 kali berturut-turut. Meniup trompet 3 kali berarti musuh telah menyerbu. Kau masih berani datang. Ekspresi Bai Zantian menjadi gelap saat dia tiba-tiba berdiri. Dia meraih trident yang telah ditusukkan ke tanah, dan matanya dipenuhi dengan aura pembunuh. Aku, sang komandan, akan secara pribadi pergi berperang. 9 jenderal itu juga dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang barbar itu terlalu suka menggertak. Setelah merampok kota Jiuli, mereka masih berani datang ke sini dengan berani. Mereka benar-benar mencari kematian. Bab 1161, Berkah dari Surga. Komandan, jenderal ini meminta untuk bertarung. Mata seorang jenderal dipenuhi dengan niat membunuh. Komandan, biarkan aku melakukannya. Jenderal ini bersedia membuat janji militer untuk membasmi semua musuh. Jika ada di antara mereka yang lolos, mereka akan siap membantumu. Jenderal ini juga bersedia membuat janji militer. Para jenderal itu bertempur demi menjadi yang pertama dan takut akan yang kedua, bukan saja karena mereka menahan amarah di dalam hati mereka, tetapi juga karena, bagaimana mereka bisa membuat panglima itu takut untuk turun ke medan perang secara langsung. Bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah semua jenderal? Sudah kubilang, aku akan pergi sendiri. Niat membunuh Bai Zantian terlihat jelas. Sebagai seorang komandan, tanggung jawabnya yang lebih besar adalah tetap berada di angkatan darat dan memimpin situasi secara keseluruhan. Namun, ia bersikeras untuk bertempur saat ras barbar menyerang. Jelas terlihat betapa marahnya Bai Zantian saat kaum barbar menyerbu kota Jiuli. 9 jenderal itu ketakutan dan gentar. Mereka segera mengikuti di belakang dan mengerahkan seluruh pasukan dari satu wilayah militer ke titik peringatan. Di depan hamparan pegunungan bergelombang yang panjang,
Markis yang telah mengirimkan sinyal serangan musuh tengah berlutut dengan satu kaki di depan Byzantian. Bagaimana situasi musuh? Byzantian bertanya. Ada banyak dari mereka, kata Houki dengan serius. Perkiraan kasarnya lebih dari 10.000 orang. Sebagian kecil dari mereka memiliki karakteristik barbar, tetapi sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah dingin. Karena mereka berada sangat jauh, Houki tidak dapat mengetahui situasi pasukan secara pasti, hanya gambaran kasarnya saja. Byzantian mengepalkan trisulanya erat-erat tanpa mengeluarkan suara. Kaum barbar terutama suka memaksa para anggota suku di perbatasan. Berpura-pura menjadi pengungsi biasa dan menyerbu kota-kota di sekitarnya sudah menjadi trik lama mereka. Jenderal, tak perlu dikatakan lagi, itu pasti pasukan kecil dari ras barbar. Salah satu jenderal mengiyakan. Byzantian tidak menyangkal hal ini. Berdasarkan pengalamannya, kemungkinan ini lebih dari 90%. Apakah Angkatan Darat memiliki sebutan untuk wilayah kekuasaanku? Byzantian terus bertanya. Agar tidak melukai orang-orangnya sendiri, Byzantian tidak punya pilihan selain bertanya. Unit yang berbeda memiliki sebutan yang berbeda, seperti halnya kelompok pertempuran berkabut yang memiliki bendera uniknya sendiri. Tidak, aku tidak melakukannya, kata Houki dengan yakin. Tatapan mata Byzantian dingin sekali. Mereka bahkan tidak memiliki sebutan, jadi dia 100% yakin bahwa ini adalah tim barbar. Bagaimana bisa ada orang barbar di tim yang normal di tanah yang dingin? Mungkin saja orang-orang barbar telah mengumpulkan orang-orang dari alam dingin dan menyerang kota itu. Wilayah Militer 1, Kelompok Hari Pertama, maju. Byzantian mengangkat trisulanya dan memberi perintah. Daerah militer pertama adalah daerah militer S terkuat dari 10 daerah militer yang berada di bawah komandonya. Kelompok Hari Pertama adalah S of the Aces dan dapat disebut sebagai tentara berdarah besi. Pernah bertempur langsung dengan tentara barbar dan tidak pernah dirugikan. Setelah menerima perintah, kelompok Surga Pertama, yang mengenakan baju besi berat berwarna hijau, menyerbu maju seperti banjir. Meskipun mereka mengenakan baju besi berat, masing-masing dari mereka sangat kuat dan lincah. Mereka melintasi jarak beberapa mil hanya dalam 20 napas, dan melancarkan serangan brutal terhadap pasukan yang datang. Sang Yu membawa tawanan kepadanya dan mengawal wanita-wanita dari alam kesejukan melintasi perbatasan dua alam untuk kembali ke tanah perbatasan selatan. Akan tetapi, sebelum ia dan para prajurit bisa menunjukkan kegembiraan, mereka berhadapan dengan pasukan Kraken Hijau. Tentara Surgawi Zirah Hijau. Melihat pakaian mereka, Sang Yu langsung mengenali mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pasukan Surgawi berbaju hijau adalah pasukan Surgawi paling terkenal di perbatasan selatan. Pasukan ini selalu menjadi tulang punggung pasukan melawan pasukan barbar. Pasukan ini telah membuat banyak prestasi besar dalam peperangan dan menjadi pasukan Surgawi legendaris di perbatasan selatan. Orang-orang di perbatasan selatan dengan sayang memanggil mereka dengan sebutan tentara Surgawi berbaju hijau, yang berarti mereka adalah prajurit dan jenderal Surgawi yang dapat menahan kaum barbar. Sang Yu segera mengerti sesuatu dan dengan cepat berteriak, "Saudara-saudara di pihak lain, kita berada di pihak yang sama, jangan menyerang." Sayangnya, tentara perbatasan selatan memiliki disiplin militer yang ketat. Byzantian secara pribadi telah memberikan perintah, jadi para prajurit hanya dapat mengikutinya dengan ketat meskipun mereka ragu. Wan Xiaoqi dari tentara Surgawi menghunus pedangnya dan berteriak dingin, "Bunuh!" Melihat banjir baju besi hijau yang mengalir deras, Sang Yu segera mengambil keputusan, terima tantangannya. Para prajurit dalam tim segera bergegas keluar dan membentuk formasi tornado. Sebuah tornado yang kuat terbentuk di tempat itu, menghamburkan 10.000 prajurit berbaju hijau. Mereka sengaja meredamnya dan hanya menyebarkannya saja, tidak menimbulkan kerusakan berarti. Untuk sesaat, pasukan Surgawi berbaju besi hijau itu terlempar dari kaki mereka karena tornado yang tiba-tiba itu. Mereka bahkan tidak bisa menstabilkan diri, apalagi menyerang. Para jenderal yang melihat kejadian ini dari jauh terkejut. Apa itu? Kapan ras barbarian akan dapat memicu bencana alam untuk menghancurkan musuh? Ini, bukankah itu terlalu menakutkan? Itu palsu, kan? Tentara Surgawi berbaju hijau yang tak terkalahkan itu tercerai-berai begitu saja. Jika pihak lain memiliki pasukan yang cukup,
mereka dapat memanfaatkan momen ketika tentara surgawi berbaju hijau tersebar untuk menghancurkan mereka satu persatu dan memusnahkan mereka semua. Bai Zantian tercengang, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan tangannya yang memegang trisula pun sedikit gemetar. Dia tidak takut, namun khawatir. Hatinya terus tenggelam ke dalam jurang. Jika kelompok surgawi terkuat di perbatasan selatan langsung dihancurkan oleh orang-orang barbar, bukankah mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan ketika tentara launan benar-benar datang? Namun, pada saat itu, tornado itu berangsur-angsur berhenti, dan lebih dari 200 orang jatuh ke tanah. Mereka berteriak serempak, "Hentikan tembakan. Kita di pihak yang sama." Suara mereka nyaring dan jelas, mencapai tempat Bai Zantian berada. 9 jenderal yang sangat malu itu semuanya tercengang. Mereka saling memandang dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Baru setelah Eko bergema, mereka akhirnya mengonfirmasinya. "Panglima, apakah orang-orang barbar itu curang?" Jenderal daerah militer pertama berkata dengan tidak yakin. "Jika mereka hanya bermain-main, mereka jelas punya peluang untuk menghancurkan kelompok surga pertama, jadi mengapa mereka membiarkan mereka pergi? Tetapi jika mereka benar-benar berada di pihak yang sama, lalu apa yang terjadi dengan ribuan orang barbar di kerumunan itu? Kecuali jika ada utusan yang berkunjung, orang-orang barbar itu tidak akan pernah memasuki wilayah sejuk itu." Alis putih Bai Zantian berkerut erat. Jelas bahwa sebagai komandan, dia juga tidak dapat memahami niat musuh. "Hentikan serangannya. Kirim pasukan berkuda untuk meminta penjelasan." Bai Zantian bergumam. Tak lama kemudian, kedua belah pihak mulai berkomunikasi, dan Houqi membawa kembali sebuah berita yang membuat 9 jenderal kebingungan, namun juga mengejutkan Bai Zantian. "Apakah mereka dari pasukan perbatasan selatanku?" Jenderal dari daerah militer satu itu merasa konyol. Mereka tidak memiliki sebutan, tetapi mereka tetap dapat mendatangkan bencana alam yang dahsyat untuk memusnahkan musuh. Kapan Legiun Perbatasan Selatan mereka pernah memiliki pasukan yang tak terkalahkan dan menakutkan seperti itu? Hanya wajah tenang Bai Zantian yang perlahan-lahan berseri dengan senyum terkejut. Dia memacu kudanya dengan kecepatan tinggi dan berlari kencang sambil tertawa terbahak-bahak. "Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Orang lain mungkin tidak tahu tentang tim itu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Itu adalah pasukan khusus yang dia minta untuk dilatih oleh Xia Qingchen, yang secara khusus digunakan untuk memusnahkan para bandit serigala pemberontak." Namun, yang melampaui imajinasinya adalah bahwa kekuatan tempur pasukan ini sebenarnya sebanding dengan pasukan surgawi berbaju zirah biru. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, akan sangat sulit untuk percaya bahwa Xia Qingchen dapat memelihara jenis pasukan surgawi yang sangat kuat selain teknik serangan gabungan. Pada saat ini, Bai Zan dengan polosnya merasakan bahwa alam sejuk itu diberkati oleh surga karena memiliki Xia Qingchen. Bab 1162, mengejutkan 4 gerbang. Bai Zantian menunggang kudanya ke depan tim Sang Yu. Dia sangat gembira saat melihat banyak wajah yang dikenalnya yang telah dipilihnya sendiri dari suku tersebut. "Kami memberi hormat kepada komandan." Sang Yu memimpin 200 orang itu untuk berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Bai Zantian tertawa saat dia turun dari kudanya, dan secara pribadi membantu Sang Yu berdiri. "Cepat, tolong berdiri. Apa yang lebih mengasyikkan daripada memiliki pasukan besi yang tak terkalahkan di bawah komandonya?" Dia menatap para prajurit kekar dengan aura tenang dan mata tajam dan tak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi emosi. Saat itu, ketika dia memilih kelompok anggota suku ini, dia hanya berharap untuk memberi mereka beberapa pelatihan sederhana. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka akan berpikir bahwa 10 hari pelatihan singkat Xia Qingchen benar-benar akan menciptakan tim yang begitu menakutkan. "Di mana Xia Qingchen?" Bai Zantian segera bertanya, matanya mengamati sekeliling. Sang Yu menunjuk ke tengah kelompok itu, di mana beberapa orang barbar membawa tandu besar dan berkata, "Tuan Xia masih menyendiri." Para jenderal yang datang setelahnya merasa tidak senang ketika mendengar ini dan langsung berteriak, "Lalu apa yang kita tunggu? Cepat panggil Xia Qingchen untuk keluar dan menemui komandan." Sebagai orang kedua di wilayah Liang, Bai Zantian selalu mengabaikan orang-orang yang memiliki kekuasaan kekaisaran. Dia hanya akan menyambut Pangeran Liang secara pribadi ketika dia datang. Sekarang, dia membuat pengecualian dan secara khusus datang untuk menyambut Xia Qingchen,
namun Byzantian sedang menyendiri dan tidak ingin menemuinya. Bukankah ini sedikit terlalu bodoh? Katakan padanya untuk melanjutkan kultivasinya yang tertutup dan jangan ganggu dia. Byzantian segera melambaikan tangannya untuk menghentikan impulsif bawahannya. Tetapi, kata Jenderal Tuan Satu. Tapi apa? Kau benar. Byzantian meliriknya sekilas. Jika kau bisa membentuk tim seperti itu dalam 10 hari, komandan ini akan menyambutmu secara pribadi. Jenderal Tuan Satu membungkuk ketakutan, bawahan ini tidak berani. Meskipun dia mengatakan ini, dia merasakan kemarahan di hatinya. Bahkan jika Xia Qingchen telah menciptakan tim yang begitu kuat, itu tidak memberinya alasan untuk meremehkan Byzantian. Byzantian mengalihkan pandangannya dan segera bertanya, bagaimana situasi dengan bandit serigala pemberontak? Para jenderal lainnya menajamkan telinga mereka. Bandit ini adalah bahaya tersembunyi di perbatasan selatan. Jika dia tidak disingkirkan secepatnya, masalahnya akan semakin besar. Mereka semua telah dimusnahkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Sang Yu menjawab dengan jujur. Para jenderal tampak senang, dan Byzantian mengangguk pelan. Kekhawatiran di hatinya akhirnya hilang. Sebenarnya, ketika dia melihat tornado milik Sang Yu, dia tahu bahwa para bandit serigala pemberontak telah sepenuhnya dimusnahkan. Dengan kekuatan seperti itu, apa yang bisa dilakukan para bandit serigala pemberontak? Setelah jeda, tatapan Byzantian tertuju pada ribuan orang barbar di belakangnya, serta puluhan ribu wanita dari wilayah dingin. Apa ini? Komandan, ini tawanan barbarian yang kita tangkap dan para wanita yang kita selamatkan dari wilayah dingin, jawab Sang Yu dengan tenang. Mendengar ini, alis putih Byzantian sedikit terangkat, sementara 9 jenderal lainnya tetap tanpa ekspresi. Suasana gembira beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi suasana mematikan dalam sekejap mata. Jenderal Tuan Satu bertanya, lepaskan orang-orang barbar itu sekarang. Melepaskan? Kenapa harus aku? Tanya Sang Yu kaget. Mereka adalah tawanan penting yang tidak dapat ditangkap dari pemerintah pusat dengan susah payah, dan masing-masing dari mereka adalah anggota inti klan pendeta. Bagaimana mereka bisa dibebaskan? Jenderal Tuan Satu menunjuk dadanya, misi kalian adalah masuk jauh ke wilayah launan dan membasmi bandit serigala, bukan menangkap orang-orang barbar dari suku kecil. Dalam hal ini, apa bedanya kalian dengan orang-orang barbar? Sang Yu akhirnya mengerti. Mereka keliru mengira bahwa setelah membasmi para bandit serigala pemberontak, mereka juga akan merampok suku-suku barbar yang tidak bersalah. Melapor ke jenderal, melapor ke panglima tertinggi, orang-orang ini tidak bisa dibebaskan. Ujarnya dengan ekspresi serius. Jenderal dari daerah militer pertama berkata dengan tegas, Sang Yu. Sekarang kamu sudah menjadi anggota tentara perbatasan selatan, kamu harus memiliki integritas moral seorang prajurit. Bahkan jika kedua belah pihak adalah musuh, kamu tidak dapat membunuh atau menangkap orang-orang biasa dari pihak lain. Kalau saja itu adalah Sang Yu tua, dia mungkin akan takut dengan sikap gagah berani dari jenderal daerah militer satu itu. Tetapi setelah pembaptisan perjalanan ke wilayah launan, dia sudah berubah. Tubuhnya tetap tegak dan dia berkata dengan acuh tak acuh, bolehkah aku berasumsi bahwa kamu sedang meremehkan unit kami? Memang Jenderal Tuan Satu memandang rendah mereka. Sekelompok orang dari suku asli hanya mengandalkan 10 hari pelatihan Xia Qingchen untuk membentuk formasi tornado. Meskipun mereka kuat, mereka belum menjadi pasukan reguler. Tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan daerah militer pertama, yang memiliki tradisi garis keturunan yang baik. Di mata jenderal daerah militer satu, mereka masih sekelompok penduduk asli yang bodoh dan tidak disiplin. Dia tidak melihat mereka sebagai anggota Legiun Perbatasan Selatan. Kalau tidak mau dipandang rendah, ya jangan melakukan hal-hal yang dipandang rendah. Tegur jenderal daerah militer satu itu. Tindakan pasukan Sang Yu hanya akan mencoreng reputasi tentara perbatasan selatan. Ekspresi Sang Yu tampak acuh tak acuh. Dia menoleh ke belakang dan menunjuk seorang wanita barbar yang lembut, kau, kemarilah. Wanita barbar itu berjalan dengan takut-takut dan berkata dengan lemah, Nona Sang Yu, apa perintahmu? Melihat kejadian ini, jenderal dari daerah militer satu menjadi semakin marah. Mampu menakut-nakuti orang-orang barbar yang tidak patuh seperti ini, jelaslah bahwa orang-orang barbar di pasukan Sang Yu telah melakukan banyak hal kejam terhadap tawanan barbar yang tidak bersalah ini. Dia benar-benar menghancurkan reputasi tentara perbatasan selatan.
Katakan pada mereka siapa dirimu. Sang Yu menepuk bahunya dan menunjuk Bai Zantian dan 9 jenderal lainnya. Wanita barbar itu segera berkata, aku adalah tuan kecil dari klan pendeta Changjing di wilayah Launan, Chang Sui Yue. Hari itu, pasukan Sang Yu tiba-tiba muncul dan mengejutkan klan pendeta tinggi cermin tersembunyi. Chang Sui Yue telah ditangkap di tempat. Sepanjang jalan, dia telah melihat banyak orang barbar yang ingin melarikan diri, tetapi semuanya telah ditekan dan dibunuh oleh Xia Qingchen. Dia telah sepenuhnya dijinakkan dan tidak lagi memiliki pikiran untuk tidak patuh. Pada saat ini, dia menjelaskan latar belakangnya secara rinci. Tidak peduli apa, dia hanya orang biasa dari suku barbar. Bagaimana bisa kau, Jenderal Tuan Satu berhenti tiba-tiba, siapa kau? Para jenderal lainnya dan bahkan Bai Zantian sama terkejutnya. Kalau dia tidak salah dengar, dia baru saja mengaku dari suku pendeta. Suku pendeta yang dibicarakannya, apakah salah satu dari 10 suku pendeta tertinggi di wilayah Launan, atau suku kecil yang tidak dikenal? Seharusnya yang terakhir, kan? Zhang Suiyue melangkah mundur dengan takut-takut dan berkata cepat, dia adalah tuan kecil dari suku pendeta Changjing, salah satu dari 10 suku pendeta di wilayah Launan, Chang Suiyue. Kemudian, dia berlutut dan memohon, tolong jangan bunuh aku. Ayahku adalah seorang pendeta Changjing. Hidupku masih berguna bagi alam yang sejuk. Suasana menjadi sunyi senyap. Dia benar-benar anggota klan dari 10 pendeta tinggi. Tidak, dia bahkan keturunan langsung. Sang Yu melirik ekspresi terkejut mereka dan merasa bangga. Dia kemudian melihat tawanan barbar yang tersisa. Beritahu mereka identitas kalian. Saya generasi ketiga dari suku pendeta Liluo. Saya adalah kerabat jauh pendeta Wu Jie. Aku, berbeda dengan perkenalan diri yang kacau, pihak Bai Zantian dan 9 jenderal justru sunyi senyap. Bab 1163, Penyembahan Ribuan. Para tawanan barbarian akhirnya terdiam ketika Sang Yu menekan tangannya ke bawah. Dia menatap jenderal dari daerah militer pertama dan berkata, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Jenderal Tuan Satu tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia benar-benar lupa tentang konfrontasi dengan Sang Yu dan benar-benar terkejut dengan identitas mengejutkan para tawanan itu. Di antara ke-10 pendeta tinggi itu, siapakah di antara mereka yang bukan merupakan sosok yang dapat mengguncang 3 alam wilayah Launan hanya dengan hentakan kakinya? Status mereka setara dengan 10 kepala istana di alam dingin. Jika salah satu anggota keluarga inti dari 10 kepala istana ditangkap oleh wilayah Zongyun atau wilayah Launan, apakah akan menimbulkan keributan besar? Jawabannya iya, dan itu akan mengejutkan 3 alam. Namun, orang yang ditangkap Xia Qingchen bukanlah anggota suku pendeta. Sebaliknya, dia adalah semua pendeta dan anggota klan mereka. Pikiran Jenderal MR1 menjadi kosong. Dia tidak percaya bagaimana mereka melakukannya. Kecuali mereka menggunakan seluruh kekuatan negara untuk menghancurkan Launan, mustahil untuk menangkap semua anggota suku pendeta. Namun, berapa banyak orang yang dipimpin Xia Qingchen? 300. Hanya ada 300. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan beratnya 2 kata, Dewa Perang, yang diucapkan Xia Qingchen. Dimahkotai dengan kehormatan seperti itu jelas bukan suatu kesombongan. Bahkan jika itu adalah Bai Zantian, tidak, 10 Bai Zantian, mereka mungkin tidak akan mampu memimpin 300 orang ke wilayah Launan dan menangkap para anggota suku dari 10 pendeta tinggi. Wajah pucat Bai Zantian bergetar hebat saat dia menahan kegembiraan di hatinya. Kalian, di mana kalian tertular? Sejauh pengetahuannya, ke-10 pendeta tinggi itu semuanya berada di pusat Launan dan dilindungi oleh pasukan Launan. Bagaimana mungkin hanya 300 orang yang bisa masuk ke pusat itu untuk menangkap para tahanan dan berhasil membawa mereka kembali? Melaporkan kepada Panglima tertinggi, kami menangkap mereka dari pemerintah pusat. Sang Yu menangkupkan tinjunya. Apa? Bai Zantian dan 9 jenderal lainnya sangat terkejut. Katakan padaku, kemana saja kalian dan apa yang telah kalian lakukan? Dia tidak sabar untuk mengetahui bagaimana mereka berhasil menangkap semua anggota suku 10 pendeta tinggi, meskipun mereka hanya dikirim untuk membasmi para bandit serigala. Sang Yu menjelaskan semuanya secara rinci. Setelah mendengar ini, mata Bai Zantian berbinar-binar. Ketika tatapannya tertuju pada tandu tempat Xia Qingchen menyendiri, dia memberi hormat militer yang hikmat. Sebagai orang yang sudah tua dan berpengalaman,
dia tahu bahwa pertikaian internal yang tiba-tiba di wilayah launan pastilah tindakan yang disengaja oleh Xia Qingchen. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu bagi wilayah yang dingin itu. Langit punya mata, alam sejuk tidak akan mati. Bai Zantian menghela napas dalam-dalam. Selama Xia Qingchen ada di alam sejuk, alam itu tidak akan pernah hancur. Dengan dewa perang yang melindungi negara, apa perlunya khawatir dikelilingi musuh yang kuat? Atur orang-orang untuk mengawal para wanita yang diselamatkan kembali ke kampung halaman mereka. Jika kampung halaman mereka telah hancur, pindahkan mereka ke kota untuk menetap. Bai Zantian segera tenang. Para wanita ini adalah tawanan yang diselamatkan Xia Qingchen meskipun berisiko. Dia harus memperlakukan mereka dengan baik. Pasukan Sangyu akan secara resmi ditetapkan sebagai pengawal pribadiku. Bai Zantian memberi perintah lagi. Mendengar hal itu, 9 jenderal merasa iri. Setiap komandan akan memiliki pengawal pribadinya sendiri, tetapi mereka belum tentu memiliki pengawal independen. Para pengawal pribadi hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan komandan, sedangkan pengawal independen adalah elit teratas yang melaksanakan berbagai tugas sulit. Masing-masing dari mereka harus memiliki keterampilan yang unik. Saat ini, di antara para komandan wilayah dingin, hanya komandan pasukan penjaga kota yang memiliki pengawal independen. Selama bertahun-tahun, Bai Zantian telah berencana untuk membentuk tim penjaga independen, tetapi dia tidak pernah dapat memilih cukup banyak orang. Hari ini, dia telah menunjuk langsung tim Sangyu sebagai tim penjaga independen, yang menunjukkan betapa Bai Zantian sangat menyetujui mereka. Sangyu dan yang lainnya sangat gembira dan berlutut dengan satu kaki. Terima kasih banyak, Komandan. Dalam perjalanan pulang, mereka telah memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Haruskah mereka bubar setelah menyelesaikan misi mereka, atau bergabung dengan daerah militer sebagai kelompok tempur? Dia tidak menyangka akan menjadi pengawal independen dari surga pertempuran 100. Itu adalah kehormatan besar. Tentu saja, mereka tidak akan lupa bahwa orang yang menyebabkan semua ini terjadi kepada mereka hari ini adalah Xia Qingchen. Bagaimana Bai Zantian bisa melupakan mereka? Jenderal Tuan Satu mengamati ekspresinya dan segera melambaikan tangannya untuk memerintahkan prajurit di sekitarnya. Pergi, bawa tandu Dewa Perang Xia dan kirim dia kembali ke kota Jiuli. Dewa Perang seperti dia seharusnya dikawal kembali ke kota oleh orang-orang mereka sendiri. Namun, Bai Zantian melambaikan tangannya, melangkah maju, dan berkata, Marsekal ini akan melakukannya secara pribadi. Semua orang yang hadir terkejut mendengar kata-katanya. Termasuk Jenderal Daerah Militer 1, seluruh jenderal dan pengawal pribadi Panglima tertinggi terkejut. Yang pertama buru-buru mencoba menghentikannya. Komandan, Anda tidak bisa. Sebagai Panglima Kekaisaran, bagaimana mungkin dia menjadi tandu orang lain? Bahkan jika Pangeran Liang ada di sini, tidak ada alasan bagi Panglima untuk membawa tandu itu. Bukankah itu akan menurunkan status seseorang dan menjadi bahan tertawaan dunia? Tindakan seperti itu akan sangat merusak martabatnya. Namun, Bai Zantian bersikeras melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, dan dia berkata dalam hati, jika dia bisa menjaga wilayah yang sejuk dan mempertahankan tanah airnya, aku bersedia menjadi pembawa tandu. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan mengambil bagian dari putra yang sombong itu dari tangan seorang barbar. Melihat hal itu, para jenderal lainnya tidak punya pilihan selain maju dan membantu komandan mereka membawa tandu. Begitu saja, dengan Bai Zantian di depan, petinggi seluruh pasukan perbatasan selatan mengangkat tandu untuk menyambut kembalinya Xia Qingchen. Ketika mereka kembali ke kota Jiuli, mereka disambut oleh lautan orang yang telah mendengar berita itu. Mereka terkejut dengan para bangsawan barbar yang telah ditangkap, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan fakta bahwa Bai Zantian dan 9 jenderal membawa tandu bersama-sama. Mungkinkah orang di dalam adalah Xia Qingchen, dewa pertempuran Xia? Bahkan Komandan Bai menganggapnya sebagai dewa dan secara pribadi membawa keretanya. Kekuatan model teladan selalu layak dihormati. Bahkan Komandan tingkat tinggi sangat menghormati Xia Qingchen. Bagaimana mungkin rakyat jelata tidak terinfeksi? Kudengar Dewa Perang Xia bisa memanggil Dewa 9 Surga sesuka hatinya. Aku juga pernah mendengar tentangnya. Dia mungkin benar-benar Dewa Perang dari 9 Surga. Dia benar-benar seorang dewa. Hualala. Di bawah pimpinan para pengikutnya dan Bai Zantian, rakyat jelata di sepanjang jalan, baik yang sukarela maupun yang terinfeksi,
semuanya berlutut dan menyembah Xia Qingchen, memperlakukannya seperti dewa abadi sejati di bumi. Dalam sekejap, kota Jiuli dipenuhi orang-orang yang memujanya. Adegan itu membuat 9 jenderal merasa dingin di hati mereka. Apakah ini reputasi Xia Qingchen? Sekalipun Pangeran Liang datang ke kota Jiuli, hal itu tidak akan memicu pemujaan dari rakyat dan munculnya para dewa dan makhluk abadi. Dari sudut pandang tertentu, prestise Xia Qingchen di perbatasan selatan telah jauh melampaui Pangeran Liang. Akhirnya, tandu itu dibawa kembali ke kediaman komandan sementara. Bai Zantian menurunkan tandunya dan berdiri diam di samping, menunggu Xia Qingchen keluar dari pengasingannya. Sehari kemudian, di kursi sedan, bola api berbentuk buah persik berkelap-kelip di telapak tangan Xia Qingchen. Bola api itu sepenuhnya berwarna merah muda dan seindah bunga asli. Namun sebenarnya, itu adalah api surgawi baru yang telah dimurnikan oleh Xia Qingchen. Kekuatannya telah mencapai 4,5 bintang, sebanding dengan kepala guru roh istana Feng yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Namun, poin utamanya adalah bahwa perhatian Xia Qingchen sama sekali tidak tertuju pada api surgawi berbentuk buah persik. Ada bola cairan spiritual berwarna merah darah yang mengambang di atas api surgawi. Bab 1164, Penyempurnaan Teknik Pedang Dayan. Di dalam cairan roh itu, kristal-kristal aneh berkelap-kelip, menambah kesan kabur pada cairan roh itu. Setelah 10 hari pemurnian, dia akhirnya mencairkan debu hampa yang tidak bisa dihancurkan dan memurnikannya menjadi cairan spiritual di depannya. Sekarang, dia hanya tinggal selangkah lagi. Bentuk. Xia Qingchen membuka mulutnya dan mengembuskan napas, membagi cairan spiritual merah menjadi 10 bagian. Setelah itu, dia menjentikkan 10 jarinya, menyebabkannya mengembun menjadi 10 pedang sepanjang 3 kaki. Saat suhu turun, cairan itu mendingin dan berubah menjadi 10 pedang merah tua. Badan pedang itu kasar, bilahnya berat, dan tidak setajam pedang terkenal. Sekilas, pedang itu tampak seperti senjata nirvana yang dibuang. Siapapun akan membenci pedang seperti itu. Namun, Xia Qingchen memegang salah satu pedang itu dan menunjukkan ekspresi yang sangat puas dan gembira. Akhirnya aku berhasil menguasai pedang Dayan. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang kasar itu tiba-tiba bergetar. Badan pedang retak dan retakan tebal muncul. Pedang itu benar-benar akan patah. Pedang Dayan yang susah payah disempurnakannya ternyata telah hancur. Namun, yang mengejutkan semua orang, Xia Qingchen dengan lembut mengayunkan pedang di tangannya. Serpihan bubuk yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pedang, memperlihatkan pedang merah terang dengan bilah halus dan 2 sisi tajam seperti sayap jangkrik. Pedang itu ringan seperti bulu dan hangat seperti hati. Sangat nyaman saat disentuh. Yang paling aneh adalah pedang itu jelas terbuat dari batu, tetapi ada pola kayu di badan pedang. Mereka yang tidak tahu akan mengira itu adalah pedang kayu yang diukir dari kayu merah. Setelah itu, Xia Qingchen terus-menerus menjentikkan jarinya ke 9 pedang lainnya, menyebabkan kotoran pada permukaannya ikut terkikis, menampakkan wujud asli pedang darah. 10 pedang Dayan, Xia Qingchen menghela napas lega. Dia akhirnya mengambil langkah penting dan menempa pedang Yan Agung yang sebenarnya. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan 10 rune masing-masing dikirim ke pedang. 10 pedang Yan merah terang kemudian dengan lembut berputar di sekitar Xia Qingchen dengan dia di tengahnya. Dalam 100 langkah, tidak ada yang bisa menandingiku. Xia Qingchen bergumam dengan percaya diri. Kecuali jika basis kultivasi seseorang begitu kuat sehingga Xia Qingchen bahkan tidak sempat menggunakan formasi pedangnya. Begitu formasi pedang digunakan dalam 100 langkah, semua pahlawan akan dieksekusi. Dengan lambaian tangannya, 10 pedang Dayan kembali. 9 di antaranya disegel dalam kotak pedang dan ditempatkan di artefak spasial. Hanya 1 pedang yang disarungkan dan digantung di pinggangnya. Setelah pedang Dayan selesai, Xia Qingchen bangkit dan meninggalkan sedan. Sebelumnya, dia fokus berlatih pedang dan tidak terlalu memperhatikan keributan di luar. Siapakah yang menyangka bahwa baru saja ia berdiri, putra kebanggaannya itu ambruk dari dalam. Dia bereaksi cepat dan mengangkat tangannya untuk melemparkan tandu yang ambruk itu. Dia melihat keluar dengan waspada. Namun, saat dia melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Tandunya berada di halaman yang penuh dengan bunga dan tanaman. Namun, saat ini, halaman itu sudah hancur. Semua rumput dan pohon terpotong menjadi 2,
Gunung dan batu palsu semuanya hancur, dan bahkan dinding halaman yang jauh pun terinjak-injak. Ruang tamu runtuh menjadi reruntuhan, debu dan asap di mana-mana. Yang paling mengejutkan adalah tidak jauh dari situ, Byzantian sedang memegangi lengannya yang berdarah dan menatap tandu itu dengan kaget. Di lengannya terdapat luka yang begitu dalam hingga tulangnya dapat terlihat. Di langit, Graji memamerkan artefak nirvana terbangnya. Kedua kukunya masing-masing memegang manik putih kecil dan dewa air luo. Mata anjingnya terbuka lebar, penuh dengan keterkejutan. Xia Qingchen bingung. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Graji mondar-mandir di udara dengan ketakutan, tidak berani mendarat. Ia mendecakkan lidahnya dan berkata, Tuan Chen, aku seharusnya bertanya apa yang kau lakukan di sana. Mengapa kau baru saja menghancurkan sebuah halaman? Ternyata Ki Pedang Merah yang membeku telah melesat keluar dari tandu tanpa peringatan apapun dan menyapu ke segala arah dalam bentuk lingkaran. Graji, Bai Xiaozhu, dan Luo Suixian semuanya berada dalam jangkauan pedang Qi. Mereka hampir terbunuh oleh pedang Qi. Untungnya, Byzantian bertindak tepat waktu dan menghalangi mereka. Dengan tubuh yang terbuat dari baju besi yang bagus dan basis kultivasi tirani pada tahap akhir tingkat bulan yang lebih rendah, dia menahan pedang Qi dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Xia Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pedang Dayan di pinggangnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa dia secara tidak sengaja mengendalikan formasi pedang untuk mengelilinginya dan melepaskan Ki pedang secara tidak sengaja. Untungnya, dia tidak berniat menggunakan pedang Dayan. Kalau tidak, kekuatan pedang Qi akan menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika demikian, Byzantian mungkin tidak akan mampu menahannya secara langsung. Dia bahkan mungkin terbunuh oleh pedang Qi. Pedang Dayan jauh lebih berbahaya dan mengerikan dari yang dia duga. Maafkan aku tidak sengaja melukaimu saat aku sedang berkultivasi. Xia Qingchen menggenggam tangannya ke arah Byzantian. Pelatihan. Byzantian merasa terkejut. Mengingat tingkat kultivasi Xia Qingchen, sudah sangat mengejutkan baginya untuk dapat melukai seseorang di tahap akhir alam bulan kecil. Namun, dari apa yang dikatakannya, serangan sebelumnya adalah cedera yang tidak disengaja. Ilmu pedang macam apa yang dia latih? Mengapa begitu mengerikan? Tentu saja, dengan basis kultivasi Byzantian, jika dia ingin menghindar, Ki pedang tadi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung untuk melindungi Graj dan kedua wanita itu. Luka-lukaku tidak serius dan aku akan segera pulih. Jangan khawatir, aku ingin berbicara dengan Tuan Xia sendirian, kata Byzantian, tidak menghiraukan kata-katanya. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengangguk. Bagus sekali, aku juga ingin berbicara denganmu. Mereka berdua pindah ke ruang rahasia. Aku ingin meminta bantuanmu, kata Byzantian langsung. Mengemis. Komandan, kata-katamu terlalu serius, kata Xia Qingchen. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat mengatakannya secara langsung. Dia memiliki kesan yang baik terhadap seorang komandan seperti Byzantian, yang menjaga perbatasan dan tidak takut pada kekuasaan kerajaan. Selama permintaannya tidak terlalu berlebihan dan dapat dilakukan sambil lalu, dia akan setuju. Saya harap kamu dapat menahan rasa tidak hormat Pangeran Liang, kata Byzantian dengan ekspresi muram. Tatapan mata Xia Qingchen tertunduk saat dia berkata dengan tenang, mengapa kamu berkata begitu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu situasi Dewa Perang Xia saat ini? Byzantian mendesah dalam-dalam. Dia menatap Xia Qingchen dan berkata dengan berat hati, kau adalah jenderal yang terkenal sepanjang masa, jenderal pembela wilayah yang sejuk, tapi kau lahir di wilayah penguasa yang tidak kompeten. Ini hampir menjadi pemahaman umum di kalangan petinggi wilayah dingin. Pangeran Liang memang linglung, terutama setelah gerbang neraka terbuka 20 tahun lalu dan ia dirusak oleh telapak tangan iblis. Pangeran Liang menjadi semakin linglung dan telah menyaksikan kerajaan Liang terus membusuk. Sifatnya yang sempit hati dan mudah curiga pun terungkap. Bagi seseorang seperti Xia Qingchen yang telah memberikan kontribusi besar, orang-orang di wilayah dingin telah melihat sendiri akhir seperti apa yang diterimanya setelah dia kembali dari alam awan tengah. Kaisar semacam itu adalah kaisar yang tolol. Meski begitu, aku tetap memohon padamu untuk terus menjaga wilayah sejuk demi jutaan orang di wilayah sejuk.
Bai Zantian berdiri dan berjalan ke arah Xia Qingchen sambil membungkuk. Tidak peduli seberapa sempitnya pikiran Pangeran Liang atau bagaimana dia memperlakukanmu, aku harap kamu bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia membungkukkan badannya dengan hormat. Ini bukan hanya sebuah permintaan, tetapi dia juga menggunakan busurnya untuk memaksa Xia Qingchen, sehingga Xia Qingchen tidak mungkin menolaknya. Namun, bagaimana Xia Qingchen bisa menyetujuinya? Mengapa aku harus bertahan? Tatapan mata Xia Qingchen dingin, mereka yang menyinggung perasaanku akan diusir. 3 hal dalam dan luar tidak dapat dihindari. Dia adalah dewa dari 9 surga, mengapa dia harus tunduk kepada Raja Dunia Fana? Namun, nada bicara Xia Qingchen berubah. Dia berdiri dan berkata, aku bisa berjanji kepadamu bahwa selama dia tidak bertindak berlebihan, aku akan menoleransinya kali ini karena kamu membawa tanduku. Prasyaratnya adalah mereka tidak menyentuh batas akhir Xia Qingchen. Terima kasih banyak. Bai Zantian menangkupkan tinjunya. Tindakannya mengambil inisiatif untuk mengangkat sedan itu tidak sepenuhnya sia-sia. Dia akhirnya mendapatkan janji dari Xia Qingchen. Ternyata dia mengangkat tandu itu untuk menambah daya tawarnya saat ini. Bab 1165, betapa beraninya kamu. Cukup dengan mendapatkan sebuah janji. Bai Zantian menghela napas lega. Liang Wang, oh Liang Wang, pejabat tua ini hanya bisa melakukan ini. Tolong bersikaplah bermartabat. Xia Qingchen menatapnya, jika kalian sudah selesai membicarakan masalah kalian, katanya, maka, giliranku untuk berbicara. Silakan bicara. Bai Zantian berkata dengan sungguh-sungguh. Tatapan mata Xia Qingchen berangsur-angsur menjadi berat saat dia berbicara dengan serius. Kamu harus memindahkan penduduk perbatasan sesegera mungkin dan mundur ke kota surga selatan. Hentikan urusan perbatasan. Menyerahkan perbatasan. Ekspresi Bai Zantian sedikit berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu berkata begitu, Dewa Perang? Kalau orang lain yang mengatakan hal itu, dia pasti marah besar. Sebagai pemimpin pasukan yang menjaga perbatasan selatan, tugasnya adalah menjaga sang jenderal dan melawan invasi ras barbar. Namun kini, seseorang berdiri di depannya dan memintanya untuk menyerahkan perbatasan dan tanah yang sejuk itu. Kalau orang lain, dia pasti langsung mengeksekusinya saat itu juga karena dianggap pengkhianat. Hanya Xia Qingchen yang mengatakan hal ini, membuatnya merenungkan makna mendalam di balik kata-katanya. Maafkan aku karena bersikap terus terang, kata Xia Qingchen dengan tenang. Ketika ras barbar menyerang, akan sulit bagi tentara perbatasan selatan untuk memiliki kekuatan untuk melawan. Bai Zantian tertawa. Kau meremehkanku, Dewa Perang. Ini bukan pertama atau kedua kalinya orang barbar menyerbu, tetapi kapan mereka pernah memanfaatkanku. Dengan pengalamannya yang kaya, dia yakin bahwa dia dapat mengusir semua musuh dari perbatasan bahkan jika tentara barbar datang. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu hanya menghadapi pasukan barbar biasa. Kekuatan tempur pasukan yang dilatih secara pribadi oleh Nu Tianyi jauh melampaui imajinasimu. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri 1000 prajurit barbar yang dilatih khusus yang dikirim oleh Nu Tianyi. Sama seperti 7 orang barbar, mereka telah dilatih secara khusus oleh keturunan dewa barbar dan sangat kuat. Ditambah lagi, berdasarkan pemahaman Xia Qingchen tentang Nu Tianyi, 1000 prajurit khusus itu jelas bukan satu-satunya. Dia pasti telah melatih lebih banyak prajurit serupa secara rahasia. Kalau saja Xia Qingchen tidak pergi sendiri ke launan dan kebetulan melihat perebutan kekuasaan antara Nu Tianyi dan ketiga pendeta itu, dia mungkin tidak akan tahu bahwa Nu Tianyi diam-diam telah memelihara pasukan dengan kekuatan penghancur yang cepat. Kalau begitu aku juga yakin bisa bersaing dengan mereka. Bai Zantian berbicara dengan percaya diri. Ketika dia melihat bahwa Xia Qingchen masih ingin membujuknya, Bai Zantian menyela, Dewa Perang, kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Sekalipun apa yang kamu katakan itu benar, dan aku bukan tandingannya, aku tidak akan menyerahkan perbatasan. Bai Zantian berkata, melindungi rumah dan membela negara adalah kewajiban seorang prajurit. Jika kamu meninggalkan rumah, kamu tidak layak menjadi seorang prajurit. Para prajurit perbatasan selatan lebih baik mati di medan perang daripada mundur sedikit pun. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya bagi Xia Qingchen untuk membujuknya lebih jauh. Kalau begitu, kau sendiri yang mengurusnya. Menurutnya,
Daerah sekitar kota Jiuli dipenuhi dengan pegunungan, yang merupakan tempat terbaik bagi pasukan barbar untuk mengerahkan kekuatan tempur mereka. Bagi pasukan perbatasan selatan, itu bukanlah situasi yang baik. Radius 10.000 li kota surga selatan sebagian besar terdiri dari dataran datar, dan semua jenis artefak nirvana yang kuat dari alam dingin dapat digunakan. Sangat disayangkan bahwa Byzantian adalah seorang prajurit yang berkualifikasi dan tidak dapat menerima saran Xia Qingchen untuk mundur. Meskipun aku telah memicu perang saudara di antara mereka, aku tidak bisa menundanya terlalu lama dengan metode Nutianyi. Kau harus bersiap, Xia Qingchen menyimpulkan. Terima kasih atas pengingatmu, Dewa Perang. Byzantian mengangguk dalam-dalam. Jangan khawatir, aku akan mengevakuasi orang-orang di perbatasan sebelum perang, setidaknya untuk menjaga mereka tetap aman. Xia Qingchen mengangguk dan meninggalkan ruang rahasia. Di luar ruang rahasia, Luo Shuixian mondar-mandir dengan gelisah. Ketika dia melihat Xia Qingchen keluar, alisnya berbinar saat dia berkata, "Tuan muda, Hu Yifan sudah bangun." Tatapan mata Xia Qingchen dingin dan tajam. Dia akhirnya terbangun. Benarkah? Alis putih Byzantian mengendur. Aku akan pergi dan melihat siapa dia. Legiun Perbatasan Selatan telah mengangkut perlengkapan militer dari wilayah Lounan. Mereka telah berhasil merampoknya berkali-kali. Dia agak terkesan dengan kecerdasan pemberontak serigala perampok. Selain itu, gerbang kota Jiuli telah dibuka tanpa peringatan apapun kali ini. Tidak peduli seberapa kacau Byzantian, dia seharusnya mengerti bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Selain itu, ada banyak dari mereka yang telah memberitahu mereka dan membantu mereka secara diam-diam. Kelompok itu bergegas ke ruang tamu. Grajis saat ini sedang menekan kepala Hu Yifan dan menamparnya dengan marah. Dia berkata dengan keras, "Bicaralah. Kemana bocah itu pergi?" Hu Yifan baru saja bangun, dan luka-lukanya belum pulih. Dia sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa dipaksa menerima pukulan dendam. Xia Qingchen melangkah maju, menyingkirkan grill, dan mengangkatnya dengan kerah bajunya. Tatapannya dingin. "Apakah kamu mengenalku?" Melihat wajah yang begitu dekat dengannya, tubuh Hu Yifan bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? "Xia? Tuan Xia, tolong ampuni nyawaku." Hu Yifan segera memohon belas kasihan. Dia hanya ingin hidup. "Biarkan aku bertanya padamu," kata Xia Qingchen dingin. "Apa yang telah kau lakukan pada pelayanku?" Hu Yifan berkeringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Tepat saat dia hendak berbohong bahwa dia tidak tahu apa-apa, Bai Xiaozu berkata, "Saudara Xia, itu dia. Aku ingat tato di dahinya bahkan dalam mimpiku." Ini benar-benar menghancurkan harapan di hati Hu Yifan. Dia memohon, "Tuan Xia, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya..." Ledakan. Tinju Xia Qingchen yang lain menghantam perut Hu Yifan dengan keras, tulang rusuknya patah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajah Hu Yifan memerah seperti hati babi. "Jawab pertanyaanku. Di mana dia?" Tatapan mata Xia Qingchen bagaikan belati yang menusuk hati Hu Yifan. "Saya meninggalkannya di tebing. Dia masih hidup saat itu," katanya dengan susah payah. Hati Xia Qingchen hancur. Kalau begitu, Zhang Lianxing tidak dibawa pergi oleh Hu Yifan dan kaki tangannya. Sebaliknya, dialah yang dibawa pergi, tidak diketahui. "Kamu, apakah kamu punya kaki tangan lainnya?" Xia Qingchen menaruh harapan terakhirnya pada kaki tangan Hu Yifan. Orang-orang itu mungkin telah membawa Zhang Lianxing pergi tanpa sepengetahuan Hu Yifan. Hu Yifan baru saja menunjukkan ekspresi ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus mengekspos Wu Yan ketika rasa sakit yang menusuk datang dari perutnya. Itu adalah pukulan kedua Xia Qingchen. "Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi jangan pernah berpikir untuk melindungi orang lain." Xia Qingchen berkata dengan dingin. Hu Yifan menggertakkan giginya. "Aku bisa menceritakan semuanya padamu," katanya. "Tapi, beri aku kematian yang cepat." Berdasarkan apa yang telah dilakukannya di masa lalu, dia tidak menyangka akan selamat di tangan perbatasan selatan. Jika dia bisa mati dengan cepat, dia akan sangat beruntung. "Selama kamu memberiku jawaban yang aku inginkan, semuanya bisa didiskusikan." Xia Qingchen angkat bicara. Hu Yifan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu. Mengenai masalah pelayanmu, sebenarnya Wu Yan lah yang ada di baliknya." "Wu Yan? Siapa dia?"
Di mata Xia Qingchen, karakter kecil seperti Wu Yan tidak pernah ada. Tuan muda keluarga Wu di utara, jawab Hu Yifan. Ya, yang kamu rusak di balkon. Ketika dia mengucapkan bagian akhir kalimatnya, Xia Qingchen akhirnya ingat siapa orang itu. Bukankah itu Wu Yan dari klan Wu yang berbicara untuk orang-orang barbar dan sama sekali tidak bersikap dingin? Hehe, Xia Qingchen tersenyum. Senyumnya sangat dingin. Aku memberimu sedikit pelajaran, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara bertobat dan bahkan menaruh pikiranmu padaku. Keluarga Wu-mu benar-benar berani.